Silakan Solihin, nyalakan kamera Anda. Orang pendebat senior yang kawakan sudah mengakui Muhammad robnya umat Islam. Solihin, kita ini sebenarnya sudah sampai kepada satu kesimpulan loh. Bahwasanya robnya orang Kristen itu Bapa di sorga, Yesus, dan Roh Kudus. Sementara robnya umat Islam itu Allah dan Muhammad. Terima kasih AYT, makasih. Oke, Solihin, saya mau tanya dulu sama kamu. Betul atau salah sih bahwa kata rob itu bisa ditujukan kepada seorang manusia? Bukannya itu udah pernah kita bahas, Bang Edis? Konfirmasi lagi sekali lagi kepada para penonton. Betul nggak kata rob itu bisa ditujukan kepada manusia? Bisa. Dan Muhammad itu robnya umat muslim bukan? Iya, Rob sebagai pembela. Oke, robnya umat muslim. Betul nggak bahwa robnya umat muslim, yaitu Muhammad, sudah meninggal? Betul. Jadi statement-statement ini, para ustadz-ustadz lawan debat saya ini, memang tidak salah ya. Seperti misalnya perkataan Rashid ini nih. Robnya agama apakah yang sudah jadi mayat, yang sudah meninggal nih? Ya, saya tunjukkan. Saya putarkan sekali lagi ya. Nih, coba. Salam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Berarti betul ya? Rashid itu betul ya dia? Iya. Oke, betul. Jadi coba Bang, kasih tahu sama umat muslim, biar mereka jangan mendebat saya lagi. Ayo, kita harus mengakui bahwa Rob kita itu ada dua, Allah dan Muhammad. Coba ya Bang, silakan. Oke, saya ini ya. Jadi umat-umat muslim, ya kita kan memang saling menghargai. Jadi lakum dinukum waliyadin aja ya. Jadi kita harus menghormati agamanya orang lain, begitupun ya orang lain kepada kita ya. Terserah itu mah ya. Maksudnya yang penting ajaran yang baik harus muncul yang baik begitu. Begitu aja Bang Edis berarti. Loh, kok tidak membuat pengakuan ini Solihin? Ayo buat pengakuan. Saya seorang muslim. Saya mengaku bahwa kami punya dua Rob. Bahwa Allah adalah Rob kami dan Muhammad juga Rob kami. Bikin pengakuan. Udah pernah kan? Kamu berbelit-belit yuk. Mana pengakuannya yuk? Kami pengen. Enggak, saya mau bertanya. Kenapa Solihin? Kenapa kamu takut mengakui kebenaran Solihin? Kenapa kamu takut mengakui kebenaran? Karena kalau kamu mengakui kebenaran, saya mengakui. Solihin, gini, biarpun jamaahmu bubar, biarpun jamaahmu tidak ada lagi yang memberikan kepada kamu support, tidak masalah. Yang penting kamu ucapkan kebenaran. Lebih penting bagimu kebenaran atau jamaahmu? Ya kuliah hakun walaupun namuron. Jadi katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Oke, coba katakan kebenaran itu walaupun itu pahit. Coba, ayo ucapkan. Bahwa umat Islam, marilah kita mengaku bahwa Rob kita ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. Silakan. Jadi mengakuinya jangan seperti kata-kata Bang Edis, mengakui sesuai yang saya akui dong. Masa saya harus mengakui apa yang ucapan Bang Edis? Sulit ini. Bang, ucapkanlah kebenaran walaupun kebenaran itu pahit, betul? Iya, maksudnya kan kebenaran yang saya temukan sama kebenaran Bang Edis, apakah harus sama? Enggak kan? Betul tidak Muhammad itu Rob? Kok malah balik-balik lagi ke situ, muter-muter lagi Bang Edis? Oke, biar kita konfirmasi. Betul atau salah bahwa Muhammad adalah Robnya umat Islam? Simpel ya, betul. Betul, oke. Betul atau salah bahwa Allah juga Robnya umat Islam? Betul. Oke, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1, 2. Oke, berarti berapa Robnya umat Islam? Hah? Berapa Robnya umat Islam? Robnya umat Islam ada 1 yang wajib disembah. Pertanyaan saya bukan diwajib disembah. Berapa Robnya umat Islam? Iya, Robnya kan Bang Edis minta 2. Saya udah akui. Oke. Ketika ada orang Islam bertanya, Yesus itu Tuhan, ya. Bapa di surga Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Kalian kan sering meledek itu kan? Tuhannya Oten 3. Sementara Robmu, tenang. Sementara Robmu ada 2. Bang Edis tuh harus yakin. Saya heran sama kalian begini loh. Kalian mempermasalahkan Rob kami, kurios kami ada 3, sementara Robmu, kuriosmu, Tuhanmu 2. Kamu masih kalah 1. Gimana sih? Iya Bang Edis, itu kalau ada dari umat Muslim yang merendahkan agama Bang Edis, saya perwakilan mohon maaf Bang Edis. Begitu. Justru Bang Edis maksudnya kan
Kristen itu kan terkenal dengan ajaran kasihnya. Ketika pipi kita ditampar satu, Kristen itu satu lagi diberikan begitu. Begini, Jadi Solihin. kalau seandainya Bang Edis malah melawan, itu sebenarnya keluar dari ajaran Kristen itu sendiri begitu. Baik, ini yang Anda salah pahami dengan ajaran Kristen. Ketika ada seorang muslim berbicara seperti itu kepada kami, mempertanyakan atau bahkan meledek iman kami itu tidak membalasnya dengan pukulan. Justru yang kami beritakan kepada Anda adalah kebenaran. Jadi dengan memberitakan kebenaran itu adalah bentuk rasa kasih sayang kami kepada kalian supaya kalian tidak tersesat. Begitu loh. Betul. Kebenaran itu tidak mesti harus merendahkan. Apakah saya Kebenaran itu merendahkan? tidak Coba sekarang saya tanya, apakah saya merendahkan ketika saya katakan kepada kalian bahwa rob kalian ada dua? Saya kan Ya, hanya memang mengkonfirmasi bahwa itulah kebenaran yang sesungguhnya. Betul, Bang Edis. Memang secara ucapan itu benar tidak merendahkan. Namun secara postur psikologi badan begitu. Ya namanya Gitu, juga Bang. kan ini kita harus ada entertainment, Solihin. Saya ini kalau tidak punya entertainment, ya bagaimana orang nanti tertarik nonton channel saya? Makanya saya harus membuat salah satu yang unik-unik, begitu loh. Ya, Gimana paham, sih Bang Anda Edis. ini? Tetapi ingatlah bahwa tidak pernah saya memprovokasi orang, tidak pernah saya menggerakkan orang untuk melakukan kekerasan. Yang ada malah sebaliknya. Kalau ada orang Islam mempertanyakan imanmu, menganiaya kamu, jangan pernah membalas dengan kejahatan. Jangan pernah membalas dengan kekerasan. Yang harus kita lakukan adalah meluruskan pemahaman-pemahaman kalian yang salah terhadap iman kami. Nah, ini adalah salah satu bentuk supaya kalian memahami iman dengan benar. Bahkan bukan hanya iman kami saja, tetapi iman Anda juga. Bahwa Robmu, Tuhanmu memang ada dua, Allah dan Muhammad. Iya, tapi Bang Edis pahamkan lakum dinukum waliyadin itu? Itu kan yang seharusnya terjadi. Tetapi yang sekarang terjadi, Solihin, banyak ustadz-ustadz yang membahas agama orang. Contohnya Abdul Somad, Adi Hidayat, Felix Siau, Donditan, Zakir Naik, Irene Handono, Yahya Waloni. Saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar. Jadi ketika saya mengatakan begini, langsung kamu bilang, lakum dinukum waliyadin. Jangan begitu. Terus harus bilang kan harusnya Anda berkata begitu kepada Bang Edis, masa harus saling memaksakan kan tidak. Solihin, harusnya Anda bilang sama ustadz-ustadz pemuka agama Anda. Wahai Ustadz Abdul Somad. Mau bilang di sini boleh? Gimana? Mau bilang di sini boleh? Silakan. Oke. Jadi, tapi banyak orang menyaksikan, sebentar. Banyak orang menyaksikan Anda kalau Anda ini seorang muslim loh. Coba bacakan satu ayat di dalam Al-Quran untuk membuktikan bahwa Anda seorang muslim. Bacakan ayat yang sulit, silakan. Saya mau menyampaikan itu, bukan baca Quran, Bang Edis. Supaya nanti orang-orang muslim tidak mengira bahwa Anda ini seorang yang menyamar. Kristen nyamar, gitu loh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan cukup Bang, cukup. illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Baik, itu bukti ya teman-teman ya, yang muslim-muslim yang nonton, dia ini memang muslim tulen, bahkan dia ini asli orang pondok pesantren ini masa lalunya. Jadi dia ngerti agama Islam, makanya dia sudah mengaku bahwa Tuhannya orang Islam itu memang dua, Allah dan Muhammad. Robnya memang dua, Allah dan Muhammad. Apa pesan Anda kepada ustadz-ustadz, pemuka-pemuka agama Anda yang nggak ngerti atau tidak melihat itu? Silakan. Nah, Bang Edis kan kalau saya menyampaikan itu jangan dikurangin gitu kan, kalau saya menyampaikan seperti tadi kan supaya sesuai dengan apa yang saya sampaikan, jangan dikurangin gitu. Silakan.
Oke, ya kita terusus buat orang-orang Muslim, terusus mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, terutama kepada guru-guru kami yang senior gitu kan, siapapun dimanapun itu berada. Jadi memang kita menyampaikan yang hak perlu hanya sebagai ilal balagul mubin aja begitu, hanya sebagai menyampaikan. Kita tidak diwajibkan untuk memaksa seseorang untuk mengiyakan apa yang kita katakan. Kalau kita yang mengatakan itu biasanya selalu ada dorongan dari nafsu begitu. Tapi Solihin, sampaikanlah tadi yang saya minta Allah. kepada Anda kan sampaikan kepada para ustadz, para ulama-ulama yang sering membahas agama Kristen, yang sering mempersoalkan kenapa Kristen Tuhannya ada 3, sementara Tuhannya agama Islam ada 2. Coba gitu, coba silakan. Enggak, saya Tuh nyampaikan kan? ke orang-orang kita aja. Memang gitu, berat Bang Dis. mereka ini, susah mereka ini teman-teman. Susah mengakui Biar kebenaran. kelarin dulu, Bang Aduh, Adis. gimana sih Solihin? Solihin. Kelarin dulu Bang Adis. Oke, Saya nyampein pertanyaannya kan simpel. saya kan ke orang-orang saya. Solihin, Anda akui tidak bahwa Tuhannya orang Islam ada 2? Kan saya tadi udah akui Bang Adis, masa Bang Adis minta lagi itu. Oke, sampaikan kepada para ulama-ulama Anda, apalagi kepada Haji Roma Irama. Mengapa kau Tuhankan manusia? Coba jawab, Bang Haji. Hai Bang Haji Roma Irama. Tereret. Kita juga menuhankan manusia. Tereret. Ayo, hai Bang Haji Roma Irama. Mari Tidak kita begitu aja, Bang dengungkan bahwa Yang penting- agama Islam menuhankan manusia, bahwa kita menuhankan Muhammad. Sepakatkan, Bang Adis. Silakan. Kita sepakatkan. Ya. Kita sepakatkan lakum dinukum waliyadin, kita sepakatkan. Harusnya seperti itu, Bang. Urusanmu agama Islam, urus agama Islam, kami urus agama kami. Tetapi yang terjadi di negara kita tercinta ini, Bang, begitu banyaknya orang-orang Islam yang sering membahas agama kami. Ketika kami jawab, kami dipenjara. Jadi mungkin itu hanya menyampaikan apa yang ada di isi kitabnya Bang Edis. Adapun itu menurut Bang Edis, keyakinan Bang Edis itu tidak benar, ya udah gitu, nggak usah diimani, biarin, karena Tapi kan kami perlu menjawab, Bang. Ketika orang-orang Islam memfitnah Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu seorang Muslim, bahwasanya Tuhan Yesus itu pengikut Muhammad, yang menyampaikan serasa memaksa, yang disampaikan serasa ditekan begitu, saling tidak ada ininya gitu. Makanya di situ lakum dinukum waliyadin tuh. Ini gimana sih? Jangan-jangan dia ini memang diutus. Yang satu menjawab gitu kan. Udah saya tanya Anda lah, gini aja. Nih, saya kasih banner contoh nyatanya aja dah. Nih, bentar. Saya kasih contoh nyata ya. Nih. Ini adalah salah satu pemuka agama Islam namanya Dondi. Kemarin dia bikin acara nih sama Abdul Somad. Biasa kalau mereka ngomongin Kristen mana berani ada saya di situ. Kalau ada saya di situ, ada Edis bubar. Karena mereka hanya berani membahas agama Kristen dengan sesama Islam. Abdul Somad sama Donditan udah bikin podcast tentang agama Kristen. Udah dengar? Belum dengar. Oke. Dia bahkan sering nih menggembar-gemborkan kebohongan. Kaosnya tulisannya Jesus. Padahal dia Muslim. Apa slogan dia? Yesus itu seorang Muslim. Kami ini mengikuti Yesus, makanya kami masuk Islam. Nah, statement-statement itulah yang saya bantah di channel-channel seperti ini. Ketika saya membantah, janganlah saya dipersekusi. Masa saya bantah agama Islam, saya dipersekusi? Di mana alamatnya? Halal darahnya. Oh, itu berarti kan orang-orang yang ini ya. Yang penting makan gini Bang Edis, maksudnya ketika Bang Edis udah menanggapi, ya menurut hemat saya, cukup udah menanggapi kan, cukup orang itu yang menyampaikan itu udah tahu, ya biarkan aja begitu Bang Edis. Masa dibiarin aja penyesatan kok dibiarin aja? Dijawab lah gimana? Ini mereka ini, saya yakin mereka ini komplotan teman-teman. Kalau ada Islam yang Kristen yang jawab, kalian pura-pura nanti lakum. Ya kalau ya silahkan Bang Edis, saya tidak memaksa. Solihin, coba nih saya kasih satu contoh lagi nih. Nih, saya balikin ya kamera saya sedikit ya. Atau gini aja dah nih. Ini adalah sebuah banner yang bertuliskan kajian agama Islam. Apa tema mereka? Mereka sedang membahas benarkah Bible dipalsukan. Jadi intinya dalam kajian Abdul Somad dengan juga Abdul Somad dan Donditan, itu intinya nggak jauh-jauh dari sini. Mereka buka-buka Bible, terus ingin membuktikan bahwa Bible itu sudah dirubah-rubah, sudah dipalsukan. Salahkah saya menjawabnya? Tidak salah. Lalu kenapa ada Muslim yang kejang, surup, kesetanan, dan ingin menghalalkan darah saya? Nah itulah ketika memang ya Bang Edis harap mohon maaf gitu kan, karena memang pemahaman orang Muslim juga Bang Edis tahu sendiri, tidak semuanya juga mereka memahami juga. Ada yang belajarnya seperti saya, bukan berarti saya alim, bukan. Maksudnya ketika ada yang
begitu berarti kan itu Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Anda percaya nggak bahwa Yesus seorang Muslim? Yesus seorang Muslim. Hanif, ya. Enggak, Yesus seorang Muslim, Anda percaya nggak? Iya, Hanif. Yesus Muslim nggak dia? Bang Edis, makanya klarifikasi tadi kan Bang Edis, Yesus itu Nabi Isa kan? Enggak, yang Kata saya Bang tanya Edis kepada tadi. Anda, apakah Yesus itu seorang Muslim? Ya, kalau memang Yesus itu Nabi Isa, anak Oke, Maryam. boleh nggak saya bantah statement itu? Bang Edis yang bertanya, Bang Edis yang membantah kan nggak seru lah Bang Edis. Ini kalian ini licik loh. Kalian Gimana? berkata Yesus orang Muslim, tapi giliran dibantah, jangan dibantah lah. Ini kan lakum dinukum waliyadin. Silahkan kalau mau membantah. Nah, masa saya bantah nggak boleh? Nih saya kasih contoh nih. Silahkan Nih, mau ngebantah. Cuma ini kan sebentar lagi kan hari Natal nih. Sebentar lagi kan Natalan, betul? Iya, cuman maksudnya begini Bang Edis. Sebentar. Bentar lagi Natalan, betul nggak? Masa Bang Edis yang menjawab kan nggak asik gitu. Sebentar lagi Natalan, betul nggak? Ya. Oke, lihat ya banner ini ya, lihat nih. Ini banner yang akan dipasang oleh orang-orang Islam kalau sudah menjelang Natal, udah bulan-bulan kayak begini Desember. Ya, apa katanya? I love Jesus. Saya cinta Yesus because Jesus is Muslim. Karena Yesus seorang Muslim. Nih, saya Muslim nih. Saya tidak merayakan Natal, tidak merayakan Tahun Baru Masehi, tidak mengikuti ibadahnya penyembahan selain Allah. Ngapainlah kalian bikin-bikin begini, bawa-bawa Yesus, tetapi nyalah-nyalahin Natal. Untuk apa kayak begini? Makanya ketika dijawab jangan nangis. Masa dijawab nangis? Sampaikan aja. Nggak apa-apa di sini Bang Edis kalau memang merasa keberatan Bang Edis dengan ya segenap pengikut Kristen. Intinya saya selaku perwakilan dari umat Muslim, mohon maaf kalau memang merasa itu terganggu, silahkan kalau mau membantah itu silahkan, nggak apa-apa. Iya, tetapi ketika dibantah, andanya bilang jangan begitulah lakum dinukum. Saya nggak ngerti loh mau kalian ini gimana. Bahas agama Islam nomor 1. Apa Bang Edis, silahkan sampaikan aja dulu mau ngebantahnya seperti apa, silahkan sampaikan. Gitu. Saya nggak menanggapi karena itu kan Bang Edis mengomentari sesuatu yang hal itu. Tolong jangan minta komentar ke saya begitu kan, saya nggak tahu itu yang buat siapa begitu loh. Kok yang bukan nggak tahu siapa? Aduh, berat teman-teman. Aduh, ya udahlah Solihin. Saya cuma berharap sama kamu begini. Yang saya suarakan tuh begini, Solihin. Saya hanya menyuarakan supaya di negara kita tercinta ini, ya, supaya keadilan itu ditegakkan. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, maka orang Kristen itu sesungguhnya boleh bahas agama Islam. Tapi jangan memfitnah. Jangan menghujat. Ya sesuai dengan ini aja Bang Edis, maksudnya kan sesuai dengan dalil masing-masing aja. Kalau memang orang Kristen mau membahas Islam sesuai dalilnya, ya kalau memang ada di kitabnya nggak apa-apa. Nah itulah yang saya bahas, bahwa orang Islam itu Tuhannya ada 2. Itu sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Ya sesuai kalau kalau sesuai kenapa saya dipersekusi? Sebentar Solihin. Kalau memang sesuai, Anda sebagai Muslim, saya tahu Anda sangat paham agama Islam. Bacaan Quran Anda beda jauh, 5 tingkat di atasnya Juma, di atasnya Nandar. Makanya Anda paham agama Islam. Ketika itu benar bahwa Tuhannya orang Islam itu ada 2 dan Anda mengiyakan, kenapa saya dipersekusi oleh orang-orang Islam? Kenapa orang Islam ingin membunuh saya? Bang Edis, makanya Bang Edis kan tidak mengakuinya begini. Jadi ungkapan mereka kan oke, Rob Muhammad itu sebagai pembimbing, penunjuk jalan, juru selamat kalau kata Bang Edis makan, begitu. Nah, ini teman-teman sulit. Nah, mungkin itu Bang Edis yang mereka tidak terima. Jadi maksud saya begini Bang Edis, minta tolong maaf kalau memang itu menyinggung Bang Edis. Maksudnya ketika ada pendapat mereka yang tidak masuk akal kepada Bang Edis gak usah dimasukkan ke hati, biarkan aja begitu tuh. Kan sebenarnya biarkan. Yang jadi masalah, dengar, kita beda pendapat, kita gontok-gontokan pendapat, itu tidak jadi soal. Yang jadi soal adalah bahwa saya tidak bisa pulang ke rumah saya. Itu yang jadi masalah. Karena apa? Karena kalau saya pulang, maka orang Islam sudah menyambutnya di bandara. Itu loh. Coba bisa nggak kau sampaikan kepada para pemuka agamamu? Ya udah, yang penting mungkin Bang Edis kalau memang udah Bang Edis percaya terhadap kekristenan Bang Edis, oke. Makanya kata saya Bang Edis, lakum dinukum waliyadin ini udah gitu tuh. Atau kita kasih naik 1 Muslim ya, coba nih. Nanti disangka kita ini mengada-ngada, coba. Kita kasih naik ada, sebentar ya, kita kasih naik ada Rahman atau Faisal ya. Coba Faisal dulu. Jadi teman-teman sekalian, orang-orang Islam yang belajar agama Islam itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam, Tuhannya orang Islam. Dan orang Islam itu punya 2 Tuhan. Tetapi orang-orang Islam yang nggak pernah baca Quran ini mereka marah-marah. Silakan, Faisal.
Halo Faisal. Oke, Faisal nampaknya sinyalnya kurang kuat. Saya naikkan yang sinyalnya bagus ya. Bentar. Oke, Al-Baiki Seafood Batam. Oke. Ya Al-Baiki, silakan nyalakan kamera dulu Bang. Al-Baiki. Oke. Ya silakan Bang. Tak bisa buka kamera nih, Bang. Tak bisa buka kamera. Saya bantu dari sini Bang. Oke. Sudah saya bantu, silakan Anda terima dulu. Oke. Bang Al-Baiki, saya ini kan sering berdebat agama. Ketika orang Islam mempermasalahkan kepada saya bahwa Tuhan kami ada 3, saya buktikan bahwa Tuhannya orang Islam ada 2. Dan lawan debat saya itu sudah mengiyakan. Bukan 1-2 orang yang mengiyakan bahwa Tuhannya orang Islam itu ada 2. Banyak orang-orang Islam yang berdebat dengan saya sudah mengakui itu, termasuk Solihin ini. Coba, bisa nggak Anda konfirmasi bahwa Solihin ini benar-benar seorang Muslim? Silakan. Dalam Islam itu kami tidak berpatokan dengan ucapan manusia ya. Tapi kami berpatokan kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Jadi tidak ada istilah kami mengatakan enggak, saya konfirmasi dulu. Ya, beda pendapat itu wajar saja. Pertanyaan saya, coba Anda katakan bahwa Solihin ini dia bukan seorang Muslim. Saya tidak menuduh Solihin itu bukan seorang Muslim. Berarti Anda mengakui bahwa dia Muslim? Kalau dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, berarti dia Muslim. Oke, coba Solihin, konfirmasi dulu. Jangan Anda berseru-seru ngomong begini, begini, tapi Anda tidak berani bicara kebenaran, Solihin. Ayo bicara kebenaran, yuk. Silakan. Maksudnya bicara kebenaran itu apa, Bang Edis? Dia menginginkan supaya Anda bersyahadat. Coba. Saya bersyahadat? Ya. Bang Edis mau ikutan? Enggak, biar ini si siapa namanya Al-Baiki, dia mengakui bahwa Anda seorang Muslim karena dia tidak percaya bahwa Anda seorang Muslim. Coba. Ya, kalau Anda seorang Muslim atau Anda berarti nggak takut bersyahadat ya? Silakan. Ya, coba aja itu gratis. Baik. Nggak berbayar itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, Solihin, kita lihat teman-teman, kita dengarkan. Apakah dia masih seperti yang tadi atau sudah berbelit? Ini untuk membuktikan bahwa ajaran agama Islam memang suka berkelit. Baik, Solihin. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhannya orang Islam ada 2? Ya, tadi Rob, sekarang Tuhan kan. Oke, baik. Apakah Anda mengakui bahwa Robnya umat Islam ada 2? Iya, secara bahasa Arab iya. Oke, nanti kita terangin. Oke. Seafood, Al-Baiki, ini Solihin sudah mengakui bahwa Robnya umat Islam itu ada 2. Apakah Anda setuju? Rob itu dalam istilah bahasa Arab itu kan penguasa. Oke, Allah Rob nggak? Robnya umat Islam nggak? Allah itu Rob. Oke, Muhammad Rob juga nggak? Tuhan. Muhammad tidak Rob. Muhammad seorang nabi. Nah, makanya saya bilang kalian yang harus konsili dulu. Satu bilang Muhammad itu Rob, satu bilang bukan. Maksudnya gimana itu ya? Iya, makanya kalian lah yang konsili dulu. Makanya saya bilang kalian sudah waktunya konsili. Konsili umat Islam tahun 2025. Apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Karena sebagian berkata Rob, sebagian bukan. Coba yang bilang Rob itu siapa ya? Solihin tadi, Bang. Coba silakan Bang Solihin. Terangkan kepada kami. Karena kan ini permintaan Bang Edis, maka bukan saya ini ingin ini, maksudnya kan mau Bang Edis itu maksudnya mau seperti apa supaya tanggapan Bang Edis terhadap Islam itu cukup gitu, jangan sampai dilanjutkan lagi ke sana-sananya gitu loh. Karena kan kata saya itu lakum dinukum waliyadin ini cukup kalau memang udah menanggapi, cukup tidak berarti bohong. Berarti bohong. Demi supaya saya senang saja bahwa Muhammad itu Rob. Bukan karena kebenaran. Makanya Bang Edis nih kan saya, sulit karena mereka sulit ini teman-teman. Bukan iya, katanya ucapkanlah kebenaran sekalipun kebenaran itu pahit, betul. Iya, tapi Bang Edisnya itu kan saya mau menyampaikan ini, tapi Bang Edis mengurangi begitu. Baik, Rob Nabi Muhammad kan kata saya, udah berkali-kali saya katakan, Rob Nabi Muhammad ini adalah sebagai pembimbing, kalau bahasa Bang Edis itu juru selamat, gitu, yang membimbing umat muslim gitu, yang membimbing dari... Oke, berarti Anda mengakui bahwa umat muslim memiliki 2 Rob? Iya, Rob yang pertama sebagai pembimbing, Rob yang kedua sebagai Maha Esa gitu loh. Oke, sudah diakui bahwa Muhammad punya Rob, bahwa umat Islam punya 2 Rob. Coba Al-Baiki, apakah Anda mengaku bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam juga? Rob itu kembali kepada bukan itu yang saya tanya Al-Baiki. Al-Baiki yang saya tanya, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Enggak.
Satu bilang enggak, yang satu bilang Rob. Iya, yang benar yang mana coba? Yang mana? Coba Solihin. Dia tidak mengakui bahwa Muhammad Rob itu itu, Robnya umat Islam. gini bang. Kalau abang merujuk ke bahasa Arab ini, Rob itu kan artinya pemilik gitu ya. Atau ada istilah lain mengatakan Tuhan. Jadi tidak ada dalam kalimat Islam itu tidak ada mengatakan bahwa Muhammad itu Rob. Abang dapat dari mana kalimat itu mengatakan Oke, bahwa Muhammad itu Solihin. Rob? Anda mengakui enggak bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Iya kan saya jawab Bang Edis, saya mengakui Nabi Muhammad Rob itu sebagai bahasa kiasan aja, begitu loh. Aduh, udah mulai mereka ini saling bersandiwara. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini tidak akan berani jujur. Mereka hanya berbohong, berkelit terus. Jadi Tadi dia gini, bilang Bang Edis, Muhammad loh. Rob, sekarang bukan Rob. Makanya saya bilang Muhammad ini memang ada saklarnya. Makanya umat Islam ketika sedang membahas Bukan. Muhammad memang harus bawa saklar dari toko bangunan. Ada saklarnya. Kadang-kadang dimatikan, Gini, Bang, kadang-kadang gini, Bang. dihidupkan. Sebenarnya tidak ada istilah Muhammad itu Rob. Itu tidak ada. Muhammad itu kan seorang rasul. Dalam Quran Oke, tidak ada mengatakan kata Rob Muhammad itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Al-Baiki Batam. Rob itu dalam istilah pemilik ataupun pemimpin itu bisa dikatakan kepada manusia. Itu kan Oke. bahasa umumnya, bukan Oke. ilah, bukan Oke. Tuhan. Oke, Rob bisa ditujukan kepada manusia, betul? Bisa. Oke. Kenapa kok bisa manusia itu dipanggil Rob? Karena apa? Karena dia memimpin, betul? istilahnya Karena dia memimpin, bukan- dia mengatur, dia menentukan, mengendalikan supaya orang itu ke kanan atau ke kiri, betul? Dia pemilik dalam bahasa Arab itu. Iya, saya ulangi lagi. Kenapa seseorang dipanggil sebagai Robbi oleh seseorang yang lainnya? Karena seseorang itu mengendalikan, mengatur, memimpin orang tersebut, betul? Ya itu sederhana lah mau buat istilah seperti itu. Oke, kalau salah coba koreksi. Kalau salah coba saya dikoreksi. Ya kalau seandainya memang seseorang yang mengatur, memimpin, itu memerintah dikatakan Rob, berarti apakah Anda setuju Paulus itu bisa dikatakan Rob? Baik, sebelum ke situ, saya tanya kepada Anda dulu. Berdasarkan definisi itu, posisi Muhammad, kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat Islam, dia sebagai Rob atau tidak? Saya tidak mengatakan Rob. Berarti dia bukan Rob. Dia bukan Rob. Oke, Solihin, di tengah-tengah umat Islam, posisi Muhammad sebagai Rob nggak? Makanya kan Bang Edis kalau terlalu diputer-puterin. Iya, makanya Ini kayak Solihin, gitu, ya Solihin dibawa aku dulu. bahas. Makanya kayak gini teman-teman. Makanya saya malas ngomong sama Solihin tuh kayak gitu. Nggak ada ketegasan, gitu loh. Jadi yang saya maksud begini Al-Baiki. Saya ini kan sudah berdebat dengan banyak orang Islam. Pendebat-pendebat senior, pendebat-pendebat kawakan, itu sudah mengakui. Saya putarkan ya, saya putarkan. Nih, coba dengerin. Siapa itu? Ini namanya Ar-Rashid, dia seorang pendebat muslim. Nih, apa kata dia? Dengarkan. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Nah, satu ya, dia sudah mengakui bahwa yang robnya mayat itu adalah agama Islam. Nih, saya tunjukin lagi. Lawan-lawan debat saya. Jadi bukan satu dua orang. Perhatikan. Nah, ini namanya Daman digelari Al-Mantiki, ilmu mantik, ahlinya ilmu mantik, salah satu penasehat APII. Ini gurunya Juma ini. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jadi Rob kalian itu memang ada dua. Muhammad dan juga Allah. Nah, itu sebenarnya ada di tengah, paham seperti itu ada di tengah-tengah orang Islam. Sekarang orang Islam mempermasalahkan kami orang Kristen. Yang Bapa di sorga adalah Rob kami, yang Yesus adalah Rob kami. Kalian mempermasalahkan Rob kami yang 3, sementara Robmu yang 2 tidak kalian permasalahkan. Itu yang saya inikan kepada kalian. Jadi gini Bang Edis, Islam itu tidak berdalilkan dengan ucapan mereka ya. Seandainya ada umat Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Muhammad, batal Islamnya. Tapi Islam itu dia diajarkan bersaksi oleh Nabi Muhammad, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak ada hadis Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu sebagai Tuhan, tidak ada. Baik, Jadi saya akan tunjukkan. Ucapan mereka berdua itu bukan dalil umat Islam. Baik, saya akan tunjukkan apa yang tertulis ini. Makanya orang Islam kalau kita berbicara pakai logika, mereka akan pusing sendiri. Nih ya, saya tunjukkan kepada Anda. Bentar nih. Sebentar, sorry sebentar ya. Saya tunjukkan ini dulu sebentar. Mana sih ya? Sebentar.
Satu-satu ya, satu-satu nih. Ah ini. Oke. Saya konfirmasi dulu, jangan-jangan Anda tidak bisa membaca atau buta huruf seperti Muhammad. Bentar. Ini bacanya apa nih? Allah Muhammad. Bukan ini. Apa itu? Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Bukan. Tuan, Ini ya? kan ini loh nih, yang ini. Yang saya nampak cuma Allah Muhammad. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Itu aja. Oke, tuan ya. Tuan ya. Oke, yang mana yang tuannya orang Islam ini? Allah apa Muhammad? Tuan itu artinya pemilik ya. Tuan kami adalah Allah. Allah itu dikatakan Rob karena dia itu adalah Tuan kami. Oke, Dan berarti Allah itu adalah Tuan. Tuan bisa, Tuhan bisa. Karena Tuan itu dia pemilik. Oke, jadi Muhammad bukan Tuan kalian? Bukan. Muhammad itu hanya seorang nabi atau utusan yang menyampaikan perintah Tuannya, yaitu Allah. Oke, makanya saya bilang, ketika kami di dalam agama kami menerjemahkan kata kurios itu jadi Tuan atau jadi Tuhan, itu kalian permasalahkan. Nih dulu, Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Terus orang muslim bilang, ini diganti, bukan Tuhan, ini Tuhan. Katanya, gitu kan? Betul nggak? Dalam perdebatan begitu? Yang membantah awalnya bukan Islam, tapi Yahudi. Gini loh. Gini. Yahudi itu nggak percaya sama. Baik, Yesus kan orang itu Islam adalah Tuhan, sering mereka bertanya nggak begini. percaya. Ya. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya, saya tunjukkan. Yohanes 13 ayat 13, saya tunjukkan. Yohanes 13, saya ini sebenarnya Bang, ingin memecahkan permasalahan di antara kita. Supaya kita itu saling mengerti satu sama lain. Ketika kalian bertanya kepada kami, mana dalilnya Yesus mengaku bahwa dirinya Tuhan? Tuh, nih, Yohanes 13 ayat 13. Saya tunjukkan Bang ya. Saya balikin dulu kamera saya Bang. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Oke. Saya balikin ya Bang ya. Nih ya. Oke, kelihatan ya Bang ya? Oke. Di sini Yohanes 13 ya, ayat 13. Kamu, di sini Yesus yang berkata, menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Terus umat muslim membantah ayat ini dengan kata-kata begini, oh itu kalian rubah-rubah, itu bukan Tuhan, tetapi Tuan. Karena dulu terjemahannya Tuan, memang di dalam terjemahan lama memang Tuan ini. Memang kamu menyebut aku guru dan Tuan. Tetapi terjemahannya walaupun berubah, bahasa aslinya tetap di situ kurios. Nah, sekarang, jadi gini, Pak. Sebentar dulu, Tuhan, sebentar. Anda tadi mengakui nggak kalau Allah itu adalah Tuhan Anda? Ya, cuma di kalimat Allah Al-Quran itu mengatakan bahwa Allah itu Rob, bukan Tuhan. Ya, tapi kami mengaku bahwa Allah itu Tuhan dan Tuhan, karena Tuhan itu pemilik. Nah, Tuhan. Oke, lalu bedanya apa? Tuhan dengan Tuhan. Sementara Tuhan bahasa aslinya pasti, sama, Rob juga. Tuhan sudah pasti Tuhan, tapi Tuhan belum tentu Tuhan. Begitu, Bang. Maksud saya begini, Misalnya itu kan bahasa Indonesianya, Bang. Abang Gini loh. memiliki seorang pembantu. Ya, Abang memiliki itu kan sebentar gini. Abang sudah pasti Tuhan, tapi belum tentu Abang Tuhan. Nah, ini makanya saya bilang kita bertengkarnya di sini, Bang. Yang jadi masalah tuh begini. Sebenarnya kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sebenarnya itu kata yang sama aja, nggak ada bedanya. Nah, cuman gara-gara gini, Bang. Tuhan itu sudah jelas Tuhan, tapi Tuhan belum tentu Tuhan. Iya, itu kan bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Arabnya. Domba. Apakah saya Tuhannya domba? Oke, bahasa Arabnya itu sama atau beda? Bahasa Arabnya itu bisa berbeda makna, karena bahasa Arab itu memiliki makna yang ini ya, sesuai dengan kalimatnya. Oke, bahasa Arabnya Tuhan apa? Tuhan bisa dikatakan Rob. Oke, bahasa Arabnya Tuhan? Tuhan bisa. Bahasa Arabnya Tuhan? Tuhan ilah. Satu-satu lah, Bang. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Bahasa Arabnya Tuhan adalah Rob, betul? Betul. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Tuhan ilahun. Bukan ya. Rob? Rob bisa. Terus gimana? Tuhan sama saja, Rob juga. Rob itu, Bang, bisa dirujukkan kepada Allah karena dia pemilik. Nah, saya mau kasih tahu kepada Anda, Bang. Saya mau kasih tahu kepada Anda, biar kita nggak debat kusir terus. Ya, biar kita nggak debat kusir terus. Sebenarnya kata itu juga, Bang, yang dipakai kepada Yesus dan juga dipakai kepada Bapa di surga. Jadi, Bapa di surga itu dipanggil juga sebagai kurios. Yesus pun dipanggil sebagai kurios juga. Kurios itu bahasa Arabnya ya Rob itu, Bang. Dalam konteks lama itu tidak mengatakan bahwa Tuhan itu memang keasliannya seperti itu, tapi memang Tuhan ya, tidak ada Tuhan. Iya, itulah yang sedang saya utarakan, bahwa bahasa aslinya itu sebenarnya Tuhan.
Kata Tuhan itu sebenarnya sebuah kesalahan penerjemahan dari kata Tuhan. Gini Bang, yang mengoreksi itu bukan orang Islam sebenarnya, orang Yahudi Bang. Mereka orang Yahudi. Enggak, ini masalah bahasa Indonesia, Bang. Ini sebenarnya masalah bahasa Indonesia. Orang Indonesia sudah terlanjur membedakan Tuhan dengan Tuan. Padahal sesungguhnya kata Tuhan itu asal usulnya ya dari kata Tuhan itu. Sama seperti kata tahu dengan kata tahu. Saya tidak tahu di mana rumahnya. Saya tidak tahu di mana rumahnya. Nah, cuman zaman sekarang. Namanya ketahu Bang. Lapar aku cuma. Ya memang seperti itu Bang. Itu memang itu sejarahnya akar muasalnya dari situ. Cuman orang-orang geblek membuat diskusi menjadi buntu karena kita nggak ngerti masalah itu. Tapi ya sudahlah, Anda intinya sudah mengakui ya bahwa Allah itu Tuhan ya. Tuhannya orang Islam Tuhan, ya. Allah itu Tuhan dan Tuhan. Tapi Muhammad saya nggak ngakui sebagai Tuhan ya. Muhammad itu. Oke, itu Anda yang tidak mengakui. Sementara orang-orang Muslim yang lain mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Intinya mereka mengakui Rob, mungkin mengakui Tuhan. Oke boleh, nggak masalah. Tapi jangan sampai mereka mengaku Muhammad itu Tuhan, berarti batal keislaman mereka. Iya, masalahnya kan itu bahasa Indonesia. Di bahasa Arabnya ya sama Rob juga. Gimana kan? Apakah orang Arab dulu bicara bahasa Indonesia? Ya, tidak. Tidak. Berarti mereka Abang berarti di dalam bahasa Arabnya kan Rob juga, betul. Bahasa kayaknya Abang perlu belajar bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu di dalam bahasa Arab istilah sa'ah. Sa'ah itu artinya jam ya. Jangan lompat kemana-mana. Rob saja. Kata Rob itu loh, kata Rob. Hari kiamat sa'ah itu. Jadi bahasa Arab itu satu kalimat bisa berbeda makna sesuai dengan konteks yang dibahas. Oke, jadi Anda mengakui atau tidak bahwa Allah itu Rob? Rob betul, Tuhan. Oke, Tuhan. Berarti bukan Tuhan ya? Ya Tuhan. Katanya Tuhan, sekarang Tuhan. Gimana? Betul. Allah itu adalah Tuhan kami dan juga Tuhan kami. Tuhan berarti dia pemilik. Ya sama kalau begitu Bang. Yesus itu adalah Tuhan kami atau Tuhan kami. Masalahnya kalian sudah malu ngakuin bahwa Muhammad itu Tuhan kalian. Bukan gitu Bang. Masalahnya Yesus Bang. itu tidak. Dalam kategori Tuhan. apa sehingga seseorang disebut sebagai Tuhan? Dalam kategori apa sehingga seseorang itu dikatakan sebagai Tuhan? Tuhan